Salam Indonesia, jumpa kembali bersama saya Moh Gunawan Abdillah di studio EZI TV. Tema semakin hari semakin panas apalagi menjelang tanggal 25 di mana pendaftaran terakhir Capres-Cawapres di 2024 yang akan bertarung nanti. Hadir di studio EZI TV ada tokoh-tokoh yang memang sudah tidak asing lagi di EZI TV, ada Mas Dadung. Selamat malam Mas Dadung. Selamat malam Mas Gun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Cawi atau Suawi, selamat malam Cawi. Pemirsa, ini tokoh Assalamualaikum. Golkar dan juga tokoh Madura. Ada Digo Nugraha dari Gerakan Pemuda Islam. Salam Indonesia. Oke, jadi kita mulai dari tengah dulu ini. Jadi sebagai tokoh Madura tapi pilihannya berbeda. Nah, kita harus melihat apalagi di beberapa jejak digital EZI TV, nah itu kan selalu keras nih Cawi ini. Selalu keras dan melihat fenomena saat ini, apa sih yang sebenarnya terjadi nih? Kenapa tokoh-tokoh Golkar begitu gencar, kencang, mendukung Gibran, tapi dianya tidak datang pada pengumuman resmi. Ada apa? Silakan Cawi. Ya. Pertama, karena pertanyaannya terkait dengan Golkar, saya harus menjelaskan bahwa Golkar ini sebagai partai tertua yang ada saat ini dan partai paling demokratis yang tidak dimiliki oleh 1-2 orang, tapi seluruh anggota Golkar itu memiliki Golkar. Jadi kalau perusahaan itu saham terbuka lah Golkar ini, kayak gitu. Sangat demokratis, sangat aspiratif. Tentu kemudian Golkar juga melihat dari hasil berbagai lembaga survei, memperhatikan aspirasi yang berkembang, ya sampailah pada kesimpulan kemudian mendukung pasangan calon Prabowo Subianto dengan Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi presiden dan wakil presiden pada pemilu 2024 yang akan datang. Nah, dukungan itu tentu kita juga melihat Pak Prabowo dengan sekian pengalamannya sebagai prajurit, sebagai pengusaha dan saat ini sebagai Menhan tentu memiliki pengalaman yang cukup memadai untuk memimpin Republik ini. Yang saat ini kita juga sangat khawatir sebenarnya dengan situasi global. Ada perang Ukraina dengan Rusia, di Timur Tengah juga lagi bergejolak. Tentu pengalaman Pak Prabowo sebagai purnawirawan TNI menjadi sangat penting karena dia memiliki pemahaman yang cukup holistik terhadap peta politik global dan tentu saja bagaimana proses keamanan dunia dan keamanan nasional itu ditempatkan pada tempat yang sejalan dengan alam demokrasi. Nah, yang kedua, Mas Gibran sebagai sosok muda, sosok tokoh muda tentu ini merepresentasikan 56% anak-anak muda yang sekarang menjadi pemilih pada pemilu 2024 yang akan datang. Anak-anak muda sekarang ini kan praktis tidak diwakili oleh calon-calon yang lain. Padahal jumlahnya, populasinya mencapai 56% dari total DPT yang ada. Padahal kalau mau jujur, tiap generasi ini, apalagi sekarang ini, terjadi gap komunikasi yang sangat jauh menurut saya. Apa yang disebut dengan generasi rebahan lah misalnya. Dia bisa berkomunikasi sambil tiduran, bisa berbisnis sambil tiduran, ya kan, bisa beraktivitas sambil duduk-duduk, kayak gitu, sambil bersantai. Ini tidak ada di generasi yang
usianya sudah 35 ke atas itu banyak yang tidak mengalami fase ini. Nah, fase generasi rebahan atau Gen Z lah ya kalau sekarang ini direpresentasikan oleh Mas Gibran yang 56% itu. Inilah barangkali yang menjadi pemikiran dari Partai Golkar dan Partai Gerindra, kenapa kemudian pasangan calon presiden dan wakil presiden itu harus Prabowo dan Gibran yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju. Itu Mas Gun. Oke, nanti kalau yang netral ini belakangan. Kita ke Bung Dadung. Jadi kita sudah melihat nih barusan saja memang dideklarasikan oleh hampir beberapa ketum parpol mengumumkan secara resmi bahwa Gibran adalah calon wakil presiden Prabowo. Jadi banyak isu yang berkembang liar kalau di lapangan itu, kenapa mereka menggandeng Gibran? Tadi sudah dijawab oleh Cawi bahwa 56% penduduk Indonesia adalah pemuda, makanya adalah salah satu untuk memilih Gibran. Nah, menurut langsung nih pendukung Ganjar Pranowo nih, Bung Dadung melihat hal seperti ini, ada apa? Apakah memang ingin menang karena dia sosok anak presiden atau apa? Atau memang tadi ada udang di balik batu tentang tokoh-tokoh yang memang terkait dengan beberapa kasus hukum di Kejaksaan maupun di KPK. Silakan. Ya, terima kasih Mas Gun. Menurut saya simpel ya, nggak usah putar-putar ini Gen Z, milenial sebagainya. Yang jelas ketika kita tulis kita sebut Gibran, pasti yang muncul di mindset kita adalah anak presiden. Nah, itulah mindsetnya. Jadi saya nggak sepakat kalau yang pemikiran utamanya adalah milenial dan sebagainya. Ada tokoh milenial yang lebih daripada Gibran, ada Raffi Ahmad. Followernya, pengikutnya juga banyak kok. Kenapa nggak direkrut menjadi cawapresnya Prabowo? Raffi Ahmad juga pernah merapat ke Prabowo, kenapa pilih Gibran? Jadi menurut saya itu semata-mata yang utama ya, alasan pertamanya adalah anak presiden. Yang kedua, saya melihat orang dan semua orang juga melihat selain putra presiden, nah, Mas Gibran ini juga wali kota Solo, kan itu. Makanya di dalam isunya itu adalah isu umur dan isu pengalaman. Nah, kemarin sampai ke MK dan itu sempat diloloskan. Saya kira dua itu yang utama. Kalau yang lain itu kan sifatnya penambahan, gitu kan. Masih dengan kekinian dan kedepannya seperti apa kan itu. Jadi menurut saya dua itu aja Mas Gun yang alasan utama ya. Kenapa Mas Gibran dijadikan pendamping Pak Prabowo? Ya pertama anak presiden, kedua wali kota Solo. Berharap bisa mempengaruhi basisnya Pak Jokowi yang notabene-nya adalah PDI di Jawa Tengah. Itu bagaimana untuk ke depan? Saya melihat untuk menuju sebagai pasangannya Pak Prabowo ini masih malu-malu. Di Golkar itu masih berupa rekomendasi. Ya kan, mengusung, merekomendasikan supaya Pak Mas Gibran jadi ini. Terus saya dengar juga kemarin katanya hari Senin, ya kan, terus mundur hari Selasa, balik lagi ke Senin kan itu. Jadi pengalaman kita ketika kita ini mau mendaftar aja kesulitan, berarti itu di dalamnya belum solid. Contoh sederhana, secara moral normatif apa kelebihan Gibran sehingga bisa mengalahkan namanya Erick Thohir, bisa mengalahkan namanya Ridwan Kamil, ya kan? Nah, ini kan butuh alasan, butuh terjemahan yang bisa diterima. Tidak mudah mengatur orang, pikiran-pikiran orang. Kalau di TNI cepat itu sesuai. Belok kanan, belok kiri. Tapi bagi orang-orang yang intelektual, ini
proses adaptasinya dan penjelasannya pasti panjang. Saya yakin di dalam koalisinya Indonesia koalisinya Pak Prabowo ini terjadi perdebatan yang panjang. Seperti kemarin kok tiba-tiba AHY sama Pak Prabowo datang ke rumahnya Ketua Umum PAN. Kok tumben-tumben? Biasanya kan ketua umum partai yang datang ke Hambalang. Ini kok ketua umum keluar kandang. Nah, artinya apa? Kalau sudah keluar kandang ada urusan yang urgent. Itu. Mudah-mudahan ini segera rapi lah apa yang terjadi di Pak Prabowo ini. Kita sih mau jadi dengan Mas Gibran, monggo. Mau jadi dengan Erick Thohir, monggo. Kemarin sore juga saya dapat informasi ada rencana deklarasi Pak Erick Thohir di Ancol juga gagal. Jadi diatur aja secara dewasa seperti apa kan itu. Jadi itu yang terjadi Mas Gun. Kalau toh itu ada suara burung, istilahnya ada politik penyanderaan terhadap kasus-kasus korupsi, baik itu masalah minyak, ya kan, masalah gula di Kemendak dan masalah-masalah yang lain. Nah, itu hanya pengiring aja itu kan. Jadi itu pun masyarakat ngerti dan paham. Dan bebannya Pak Prabowo sangat berat ini. Beliau orang baik, setahu saya beliau orang baik. Tapi kalau orang baik dibebani yang sangat berat, ya kita juga kasihan kepada beliau. Mungkin itu Mas Gut untuk pertama. Oke, terima kasih Bung Dadung. Kita ke Bung Diko Nugraha, Ketua Gerakan Pemuda Islam. Jadi kita udah melihat nih pendukung Prabowo dan pendukung Ganjar. Nah, tema kita adalah ada udang di balik batu, Gibran jadi cawapres. Jadi kalau ngelihat gambaran orang-orang umum tadi, kalau versinya dari Mas Dadung, Gibran sosok anak presiden. Versinya Cawi bahwa milenial ada 56%. Nah, itulah menjadi salah satu pokok kenapa Prabowo memilih Gibran. Nah, dari Bung Diko sendiri melihat gambaran atau pemetaan atau mapping dari kedua narasumber ini, gambarannya seperti apa? Apakah ada yang cocok dengan salah satu atau punya pandangan sendiri? Silakan. Baik, makasih Mas Gun. Ya, bismillah. Ya, kami melihat fenomena demokrasi kontemporer khusus Indonesia. Ya memang demokrasi yang belum siap. Jadi kalau kita ditarik kepada proporsional, ini masih sangat jauh. Jadi akhirnya hari ini demokrasi akan terjebak pada populisme, lebih kepada tuntutan kontestan, tuntutan kepentingan dan tuntutan kelompok-kelompok yang memang punya komplement di momentum ini. Kalau soal tadi ditarik soal personal, ini tarik Gibran, ini Prabowo, ini saya misalkan yang bagian dari sedikit kelompok umat Islam, ya bagi saya kontestasi kepemimpinan atau akhirul umat ini satu aja sebenarnya. Berlomba-lomba berbuat baik dalam proses pengabdian. Nah, yang kita tunggu adalah sejauh mana ada calon yang memang punya sifat karakter pengabdian itu sendiri. Itu utama bagi kami. Nah, kita bisa menilai dari beberapa figur, tokoh, sosok mana yang memang kadar jiwa patriot pengabdiannya itu ada. Satu itu kan dalam Islam itu kan ketika memilih calon pemimpin umat itu dilihat sejauh mana dia karakter pengabdiannya. Karena dia ke situ hanya untuk anggap beribadah atau berjuang. Nah, kedua, dalam kontestasi demokrasi kita bisa pelajari demokrasi dari zaman klasik sampai hari ini. Misalkan di zaman anggap zaman nubuah, zaman kenabian lah. Hubungan kekerabatan yang berkaitan dengan kekuasaan. Kita bisa lihat. Pertama dari zaman nubuah, terus dari Khulafaur Rasyidin, terus turun lagi ke tabi'in sampai ke kepemimpinan dinasti Umayyah, sampai dinasti Abbasiyah, sampai dinasti Fatimiyah. Ya. Relasi kekuasaan dengan hubungan kerabatan itu sebenarnya
tidak dipermasalahkan. Yang masalah itu adalah sejauh mana hubungan kerabatan itu punya kekuatan, sejauh mana punya kualitas. Kan semuanya tidak meragukan kemampuan dan kualitas 4 sahabat, tidak meragukan di sebuah dinasti ini kemampuannya, mampu kok menjaga Jazirah Arab sampai sepertiga dunia. Permasalahan bukan di situ. Jadi bagi saya hubungan kerabatan itu ada, tapi tetap hitungan-hitungan di dalam di masyarakat adalah sejauh mana dia merepresentasikan kepentingan yang memang mewarisi karakter pengabdian itu. Jadi saya melihat konfliknya hari ini, ruang konfliknya memang ini demokrasi nalar kosong ya. Jadi kalau kita debat soal rasio, soal pendekatan-pendekatan akademis, ini memang agak sedikit kurang masuk. Tapi kalau kita pendekatan ini teori popularitas, hari ini apapun, jangankan cuman hanya anak presiden, gitu kan? Orang yang tidak kenal sekalipun kalau itu memenuhi syarat untuk memenuhi popularitas, maka berlomba-lomba akan berbuat itu dan akhirnya semua bergerak mengarah kepada pragmatisme. Nah, makanya saya sebagai ketua umum GPI ada harapan. Saya menunggu sosok pemimpin yang memang betul-betul punya karakter kuat. Secara kepemimpinannya, secara patriotismenya, secara kemampuan gagasan dan kemampuan dia memanage 1,4 juta kilo hektar ini, Indonesia ini. Kami menunggu ada nggak sosok hari ini yang masih tersisa. Mungkin sudah ada, alhamdulillah 2 ya, Pak Ganjar dan Pak Anies. Saya masih menunggu, masih ada nggak sosok yang memang bagian dari patriotis bangsa ini yang menjiwai cita-cita proklamasi kita. Sekian, terima kasih Mas Gun. Ya udah, nanti kita nih di sesi kedua ini bolehlah saling koreksi, saling tidak setuju, boleh. Silakan di debat, tapi kini ke giliran ke Cawi lagi nih. Jadi kita udah dengar Bung Dadung, Bung Diko mengenai gambar-gambaran sosok-sosok pemuda yang memang diinginkan oleh bangsa ini berkarakter kuat. Namun kan sosok Gibran baru 2 tahun. Jadi meme ini bertebaran di mana-mana nih. Gibran itu pengalamannya sangat banyak. 2 tahun, 2 periode menjadi anak wali kota. 2 tahun menjadi anak gubernur, 10 tahun menjadi anak presiden. Nah, begitulah memenya. Termasuk Tempo sendiri menyindir bagaimana Jokowi mendorong anaknya sementara Prabowo naik kuda. Jadi apa ya, di kalangan Gerindra saja beberapa mungkin grassroots-nya saya tanya juga, wah bisa perang besar nih kalau emang dipasangkan. Dan hari ini kejadian, Gibran tidak hadir. Nah itu tanda tanya besar juga itu. Apakah perkataan Puan Maharani pagi tadi itu benar? Orang belum resmi kok. Jokowi negarawan, jadi memuji Jokowi setinggi langit pagi tadi. Jadi masih ada tanda tanya besar nih. Sementara Prabowo, Erlangga dan ketua umum lainnya sebut deklarasi Gibran, Gibrannya nggak hadir. Jadi ini tanda tanya besar, apakah Jokowi atau detik-detik terakhir ingin menyelamatkan anaknya dari tadi kisruh yang mungkin lebih parah dari 2018, bukan cebong kampret tapi mungkin ya ini. Ada sesuatu yang mungkin dibilang nanti tidak nyaman, timbul perselisihan yang lebih besar atau seperti apa? Silakan Cawi. Ya, saya ingin mengklarifikasi beberapa tadi yang disampaikan oleh Mas Dadung. Pertama soal apa yang salah dari Gibran sebagai anak presiden? Kan tidak ada yang salah. Kita ini tidak pernah memilih dilahirkan oleh siapa. Nah, sekarang ini begitu Gibran dicalonkan, ini dipermasalahkan. Padahal misalnya surveinya tinggi. Orang memilih ke dalam kontestasi era demokrasi yang sekarang ini one man one vote itu, satu potensi elektoral, yang kedua kompetensi. Ya kan selalu patokannya ke situ. Jadi bukan
bukan dari mana dia muncul atau dari mana dia lahir, tentu kalkulasinya dalam konteks alam demokrasi itu di situ. Soal Gibran anaknya presiden misalnya, toh rakyat nanti akan menentukan, ya kan? Jadi ini yang harus dikesampingkan. Sangat manusiawi. Ketua umum partai ingin anaknya jadi ketua umum partai, ya kan? Coba dilihat yang di tempat-tempat lain. Bupati ingin anaknya jadi bupati, coba dilihat sekitar kita, ya kan? Anggota DPR ingin anaknya jadi anggota DPR, coba kita saksikan. Kan itu yang terjadi. Pengusaha ingin anaknya jadi pengusaha, kiai ingin anaknya jadi kiai, guru ingin anaknya jadi guru, tentara ingin anaknya jadi tentara. Ini sesuatu yang sangat manusiawi. Artinya terjadi di sekitar kita. Cuma memang kadang-kadang orang ini kan telunjuk itu selalu lebih lurus ke orang lain dibandingkan kepada diri sendiri. Walaupun sebagian telunjuk itu mengarah ke dirinya. Itu yang harapan saya, publik juga bisa menilai. Kayak gitu. Soal misalnya Gibran sebagai anak presiden, ya kan? Nah, yang kedua terkait dengan misalnya kompetensi dan lain sebagainya. Ya, menurut saya juga kinerjanya cukup bagus selama menjadi wali kota kan, tidak ada masalah-masalah yang cukup serius. Artinya kan tidak ada masalah yang cukup serius, masyarakatnya juga puas, berarti kan tidak harus menunggu 10 tahun atau 5 tahun untuk menilai bahwa orang ini kompeten atau tidak. Kan kayak gitu. Lalu kenapa bukan anak muda yang lain misalnya? Karena ini kalau misalnya direpresentasikan anak muda misalnya. Ya kan masing-masing sekarang ini alam demokrasi kita ini yang menentukan siapa yang dicalonkan itu kan partai. Partai itu yang punya ukuran. Jadi jangan Mas Gibran yang disalahkan. Kenapa bukan si A, kenapa bukan si B misalnya. Karena masing-masing partai itu punya mekanisme, punya tata cara untuk melakukan rekrutmen itu, untuk menentukan siapanya. Nah, sesungguhnya kalau mau jujur ini, ya kan, sistem politik kita inilah yang memungkinkan orang yang populer itu yang selalu diprioritaskan. Kalau mau jujur dari 3 pasang calon yang sudah 2 pasangan calon sudah mendaftar, satu pasangan calon akan mendaftar misalnya. Kalau mau jujur, yang berproses menjadi aktivis, menjadi pimpinan partai, ini kan cuma Muhaimin Iskandar dengan Pak Prabowo. Ya kan? Yang lain ini kan tidak menjadi pimpinan partai. Kayak gitu loh. Hanya dititipi oleh pimpinan partai. Kalau tidak mau dikatakan pemilik partai. Ya kan? Kan itu yang terjadi. Jadi ini sesungguhnya pragmatisme partai politik itulah yang terjadi. Jadi bukan soal 6 orang siapapun itu yang diusung yang salah. Tapi pragmatisme partai yang kalau mau dipermasalahkan. Partai ini tidak mempersiapkan orang dengan layak, dengan benar. Kayak gitu kemudian mencari yang penting menang. Kan kayak gitu. Logika itu sebenarnya ada di logika partai. Bukan di 6 orang itu. Gitu. Nah yang hal-hal lain misalnya, soal tadi Mas Gibran tidak datang waktu deklarasi, ya kan memang pertemuan pimpinan partai, kayak gitu. Tentu Mas Gibran sebagai orang yang masih muda, ya kan, terus ya orang yang punya etika yang bagus, ya kan, yang ngapain cawe-cawe ke situ, ya dia biarkan proses itu berjalan. Kan kayak gitu. Barangkali kan memang tidak diundang untuk ikut terlibat di situ. Karena itu keputusan bersama di antara partai politik, kecuali ya kan Mas Gibran ini ketua umum partai. Kalau tidak hadir baru dipersoalkan. Kan kayak gitu. Ini kan sebenarnya misalnya statement-statement yang mendiskreditkan terhadap Pak Jokowi, terhadap Mas Gibran, ini yang selalu dimunculkan itu ya kan. Ini kan pertanyaannya apa yang salah dengan kalian? Kenapa menjadi hatersnya Pak Jokowi dan keluarganya? Kan itu aja. Itu barangkali. Oke. Jadi emang banyak pertanyaan tapi ya ini nggak ada yang debat. Dianggap konfirmasi dan menyetujui nih. Jadi apa yang sudah digambarkan tadi Cawi dia kenapa nggak datang karena ya dia anak muda. Jadi di luar kelaziman.
Kan seperti biasa kalau dia yang namanya pengantin, kok pengantinnya nggak ada kan gitu. Kan jadi ini ada pesta, pengantinnya diumumkan tapi nggak hadir kan. Kalau orang Jawa itu udah apa ya? Ceritanya ada surat dokternya enggak, biasanya kan ada. Jadi kan saya kemarin dapat informasi dia udah emang megang surat keterangan SKCK, surat pengadilan untuk menjadi cawapres, informasinya begitu. Makanya soan dan Mbak Puan juga bilang begitu. Cuma nih lagi mau hajat pengantinnya nggak ada Mas Dadung gitu loh. Ya mungkin jasnya belum datang ini ya. Pesanan jasnya belum selesai di tukang jahit, bisa juga gitu. Tapi begini Mas Gun, saya coba klarifikasi juga sama Pak Jokowi, Pak Zuhawi ini. Sebetulnya kita bukan mengkritisi Mas Gibran jadi wapresnya Pak Prabowo, bukan. Cuman di masalah mindset aja. Ada formen itu, mindset, mind map, mainstream, dan mentek. Nah, ini mungkin baru dalam itu. Mindset ini hanya fungsinya adalah asosiasi dan imajinasi. Ketika disebut nama Gibran, asosiasi dan imajinasi kita pasti dua itu. Satu adalah anak Presiden Joko Widodo, kedua ya wali kota Solo. Kan itu kita bicara mindset. Saya bukan soal Mas Gibran mau jadi wapresnya Pak Prabowo, ya silakan, syukur kan. Kita kan tidak ngurusin itu kan wilayah rumah tangga orang. Itu tuh yang pertama. Yang kedua, memang apa ya, ini kalau dalam sosiologi itu ada perubahan namanya kompleksitas dinamis, ya kan? Kompleksitas dinamis itu istilahnya berorientasi pada hasil yang cepat, buru-buru. Iya kan, jadi sekarang ini faktor-faktor yang mempengaruhi untuk memperoleh hasil itu cepat, sehingga kurang sabar, kan itu kan. Nah, ini munculnya Mas Gibran, munculnya tokoh-tokoh yang disupport oleh teknologi ini menjadi semakin populer gitu. Jadi kok bicara kompetensi anak sekarang ini, kompetensi yang dilengkapi dengan teknologi. Nah, bicara kompetensi yang dimaksud dengan sumber daya manusia itu ya kompetensi. Kalau kita ikut BNSP itu kan pertama informasi dan pengetahuan. Kedua skill, ketiga kan attitude. Pola berpikir, pola bersikap, pola bertindak, perilaku, termasuk cara membuat keputusan. Itu kompetensi kalau kita lihat di standar kompetensi di BNSP itu. Silakan menilai masyarakat. Siapa yang berkompetensi, sudah nggak musim lagi lah kita ini menegasikan kelompok satu, calon yang lain, nggak usah udah bisa dilihat kok dari Google, ya kan? Kalau kita ingin tahu masalahnya orang, cukup aja sebut satu masalahnya Gibran, muncul itu. Masalahnya Prabowo, prestasinya Prabowo di Google muncul kok. Masyarakat sekarang ini yang sudah menguasai teknologi ini tidak akan cepat percaya dengan omongan kita. Pasti akan di cross check di open source information, yaitu media online dan sebagainya. Jadi demokrasi kita ini sangat lentur. Tidak ada lagi semacam kayak pemaksaan, kamu harus pilih zaman Orde Baru dulu tahun 70-an 80-an begitu sampai ditodong dan diancam dan sebagainya. Saya kira enggak seperti itu proses demokrasi kita ini. Lebih lentur, lebih terbuka kan itu. Kalaupun itu ada ya kelompok-kelompok kecil yang tidak paham dengan latar belakang politik ini, ya kan, yang mencari hidup di dalam politik, nah itu mungkin. Tapi kalau secara umum pelaksanaan demokrasi kita ini sebetulnya nggak terlalu mencemaskan. Yang bikin cemas itu kadang-kadang kan media, iya kan? Di media itu kalau ada lihat sesuatu yang sedikit bisa jadi banyak kan itu kan. Sesuatu yang banyak bisa menjadi sedikit. Lah itu perannya media itu untuk mengisi ruang demokrasi ini seperti apa. Jadi peran media ini juga penting untuk mengawal demokrasi ini supaya lebih bagus. Itu Mas Gun, terima kasih.
Nggak jadi debat, Jawi. Setuju? Setuju? Ya sebenarnya begini, apa namanya, lagi-lagi soal apa namanya, seolah-olah Mas Gibran ini hanya dilekatkan bahwa dia anak presiden dan semata-mata sebagai wali kota Solo misalnya. Itu menurut saya apa namanya, simplifikasi persoalan, kayak gitu, simplifikasi masalah, kayak gitu. Pertama, ya kita lahir dari mana, dilahirkan dari orang tua siapa, itu kan satu, bukan itu sesuatu yang given, tidak bisa memilih, ya kan. Bagaimana nasib kita ke depannya, kita juga tidak pernah bisa order itu. Tapi kan hakikatnya, ya kan mengabaikan realitas-realitas lain, seolah-olah kemudian ini salahnya Pak Jokowi dan keluarga. Ini kan pembenci, para pembenci yang begitu itu, ya kan, yang melontarkan itu, kayak gitu. Nah, sebenarnya kan sederhana saja. Sebagai wali kota Solo kan bisa ditanya ke masyarakat Solo, bagaimana dengan kepemimpinan selama sekian tahun ini. Ketika mereka puas, tidak ada masalah, dan sejauh yang kita tahu tidak pernah ada masalah, dan fine-fine saja masyarakat Solo. Artinya clear. Saran saya dibahas setelah daftar aja itu. Iya, kalau soal daftar dan ini kan ya insya Allah hanya soal waktu toh, kayak gitu. Jadi kita ini kan berpatokan ke apa yang terjadi per hari ini. Kalau Golkar itu clear mendukung Gibran untuk jadi cawapresnya Pak Prabowo, dan partai-partai koalisi Indonesia Maju juga sudah mengiyakan itu. Ya insya Allah kalau tidak ada ini kan akan sampai pada tahapan mendaftar itu barangkali. Jadi supaya tidak berandai-andai lah kan. Ini kan belum terpasangkan antara Prabowo sama Gibran dan belum daftar. Coba Mas Dadung sampaikan. Itu. Apa yang membuat Mas Dadung ragu bahwa Pak Prabowo akan berpasangan dengan Gibran? Enggak, mau pasangan dengan Gibran, dengan siapapun saya enggak ikut-ikutan. Syukur, yang ragu, lebih cepat, lebih baik. Supaya diskusi lebih hangat, supaya cepat daftar. Ya. Supaya hak suaranya lebih enak kan begitu. Oke, ke Bung Niko dulu. Jadi ini dua tokoh ini udah. Ya, baik, saya menarik ya. Saya agak kurang tertarik dengan isu politik dinasti, jujur. Lebih baik hari ini ya demokrasi tanpa hoak, demokrasi tanpa benci, demokrasi tanpa fitnah. Karena saya pernah menjadi korban 2017 sampai 2019 sampai sekarang. Saya bagian dari korban skenario kelompok elit yang saya anggap yang memiliki hak otoritas demokrasi yang tidak Dulu kurang. kritikannya apa sih sampai akhirnya dijebloskan itu? Saya banyak mas, sara, makar, bla bla bla, aneh gitu loh. Itu kan narasi-narasi yang dibangun oleh kelompok kepentingan partai gitu kan, akhirnya membentuk personifikasi seolah-olah saya bagian dari itu. Nah, saya hari ini dengan insaf dan sadar penuh sebagai anak bangsa tidak ingin kembali lagi terjadi seperti itu. Politik yang ini bicara politik dinasti, ini politik rezim, ini politik apa? Sudahlah. Karena politik hoax, politik benci, politik fitnah tidak menjadikan manfaat bagi bangsa ini. Ini titipan nggak nih ngomong begini nih? Enggak, Asli. saya korban. Kalau orang lain mungkin iya by order, saya korban, saya dalam sel. Korban siapa maksudnya? Hah? Korban siapa? Ya adalah. Jadi gini, saya bilang tadi, kenapa hari ini trennya lebih kepada tren pragmatisme, dituntut untuk pragmatis. Contoh misalkan Bu Megawati, mohon maaf PDI, berapa kali acap kali saya tidak butuh suara Islam, saya tidak butuh ini. Nah Itu kapan dan di mana kau boleh tahu? Ngomong kayak gitu. Ada di media. Loh iya, medianya media apa? Nanti hoak lagi jadi masalah loh. Ya. Saya Google. Jadi tanggal berapa, di mana, saat acara apa? Oh ada, itu saya cari. Itu kan. Jadi supaya jadi nggak berita hoak. Mungkin begini, buat apa sih mak-mak itu ikut pengajian ninggalin anak? Ya gini, enggak, terlepas dari itu, enggak, gini loh. Itu Jangan begitu, kita kan sama-sama muslim ya. Iya. Tadi udah ngomongnya kita harus baik dan Gini loh, sebagainya. makanya narasi-narasi yang ketika mendekati waktu pilpres, narasi-narasi yang mengarah seperti itu banyak. Contoh hal-hal yang tadi ya,
Nah, saya tidak ingin ada kembali jurang pemisah antara anak bangsa ini, ya kan? Akhirnya demokrasi tidak happy. Nah iya itu, dengan perkataan itu kan memecah hubungan. Yang tadi ngomong soal Itu saya Megawati itu. hanya mereduksi, hanya Iya, membaca. tolong Saya ungkapkan, saya diklarifikasi. tidak mau lagi ada acara itu. Oh ini Acaranya cebong, gimana? oh ini kampret, gitu kan? Saya tidak mau. Saya mau demokrasi ini happy, gitu loh. Mau PDI milih siapa, kayak mau Pak Ganjar milih siapa, itu hak otoritasnya. Sama seperti halnya Pak Prabowo, gitu kan? Saya tidak melihat ada kekerabatan. Saya bilang Nabi kita Shallallahu Muhammad SAW pun memilih para khalifah selanjutnya kerabat kok. Sayyidina Abu Bakar mertua, ya kan? Utsman menantu, Ali menantu, sepupu, gitu loh. Dinasti Abbasiyah juga sama, dinasti Fatimiyah. Jadi kekerabatan sebenarnya bukan persoalan. Yang pertama adalah sebenarnya sejauh mana kualitas calon yang diajukan. Betul. Saya tidak menafikan, saya tidak menafikan bahwa ada memang tuntutan pragmatis dalam politik. Tapi tetap ketika ada sebuah kriteria, tentu ada hitung-hitungan kualitasnya. Ini penting, Mas. Penting. Harus kita akui, kami yang aktif di kelompok Koalisi Kepemudaan sering sekali diskusi dalam ini selama lebih 15 tahun. Kita ini adalah bagian dari Republik, malah perintis Republik ini. Pernah nggak negara mempunyai porsi untuk pemuda? Karena negeri ini tidak ada namanya kata Indonesia kalau tidak semua pemuda. Nah, kebetulan ada ruang konstitusi yang dijamin oleh undang-undang Republik kita bahwa ada ruang pemuda untuk bisa menjadi pemimpin nasional. Saya melihatnya ini adalah sebuah kesempatan. Bagi saya pun tidak hanya untuk Pak Gibran. Tidak hanya untuk anaknya Pak SBY. Tidak hanya untuk anaknya Bu Mega. Tidak hanya untuk anaknya Zulkifli. Tidak hanya untuk bantunya Amin Rais. Tidak hanya untuk yang lain-lain. Banyak kok. Kalau soal kita bicara dalam demokrasi dinasti. Ayo mana? Cek ini. Pembesar-pembesar ini. Ada nggak yang legowo? Enggak juga. Karena ada ruang dan emang konstitusinya ada. Kecuali dia menabrak melawan konstitusi, itu yang salah. Jadi bagi saya politik-politik yang hari ini dikembangkan oleh para kelompok buzzer, entah buzzer siapa, gitu kan, entah siapa yang bermainkan, jangan sampai yang korban itu yang di bawah. Emang ada ketua parpol itu? Enggak ada kok. Politik paling yang lakukan di atas politik sandra segala macam dan lain-lain, itu bagian dari konspirasi itu loh. Bagi kami masyarakat bawah nonsen. Yang penting siapa yang punya harapan bagi kami, ya kan, menjadi tokoh pengabdian yang memang betul-betul tulus. Nah, itu kita punya hitungan sendiri secara akal sehat kita. Kita selama ini tidak pernah menghitung, jujur aja Gus, Mas, kita tidak pernah menghitung kekuatan politik adalah nomor 2-nya, second line, tidak pernah. Selalu yang akan kita hitung adalah capresnya. Gak pernah kok, kita boleh baca, mungkin satu-satunya capres Indonesia yang punya pengaruh dan punya peran yang luar biasa, cuma satu doang di Republik ini, Bung Hatta. Selain ini wapres dari Pak Harto punya 5 wapres, gak ada punya peran. Jadi saya anggap itu hanya memenuhi syarat konstitusi aja. Sebenarnya Gus. Sekaligus as Potter. Intinya adalah di mana visi calon pemimpin, di mana gagasan calon presiden, disitulah pertarungannya. Jadi bagi saya hal-hal yang tidak penting hanya untuk memenuhi konstitusi dan memenuhi tuntutan administrasi, saya tidak terlalu tertarik. Begitu aja Mas Gun. Iya, tapi kan di tahun 2024 ini kan atau pendaftaran di 25 tanggal 25 ini kan berbeda, unik dan memang berebut. Ya, PDIP kemarin dapat informasi bahwa Gibran ditawarkan untuk calon gubernur Jawa Tengah. Prabowo dengan koalisi 8 partai loh, nggak main-main loh. Yeah. Jadi tadi yang disebut tidak penting, tiba-tiba di 2024 ini sosok calon wakil presiden penting. Ini berbeda nih dari zaman Pak Harto lah, siapapun lah, Bung Hatta lah apa. Di 2024 ini berbeda. Sosok Gibran anak presiden, kritikannya deras, nggak main-main dari pendukung Jokowi seperti Gunawan Muhammad atau siapapun tokoh-tokoh yang lain, kritik Pak Jokowi tentang sosok anaknya, bahkan seorang buzzer
yang namanya Denny Siregar, tiap hari ngoceh tentang penolakannya terhadap Gibran. Dia sakit hati lah, dia apalah, muak lah. Padahal dia katanya orang yang bisa menjadi tempat curhat Presiden Jokowi. Jadi unik ini. Jadi yang tadi tidak penting ternyata sosok Gibran calon wakil presiden ini penting bagi yang pro maupun yang kontra gitu Mas Diko. Ya, baik. Memang sistemnya berbeda ketika zaman Bung Karno ya sampai ke Orla dan Orba beda lah. Memang sistem pasca reformasi yang memang di ruang terbuka dan akhirnya menggeser nilai-nilai itu sendiri. Makanya wajar ketika 10 orang ini yang diberikan konstitusi sebagai otoritas penentu akhirnya memenuhi tuntutan pragmatis yang tadi. Nah, saya kalau sebagai hari ini dari umat Islam ya tinggal menghitung manfaat dan mudaratnya. Ketika saya melihat ada ketuk palu di MK, baru kali ini saya terperangah tersadar, oh selama ini ternyata pemuda terbatasi. Saya baru sadar gitu loh. Kok ada ruang penyekat relasi antara generasi pemuda yang tua Udah tahu belum yang itu gugat itu sosoknya siapa? Saya tidak mau tahu ada 11 gugatan itu ya, ada 11 gugat termasuk terakhir dari UNER ya. Itu intinya disinilah bahwa luar biasa demokrasi kita itu majunya. Ada ruang-ruang penyekat relasi generasi itu dibongkar. Dan bagi saya di sini dilihat sejauh mana sih manfaatnya. Saya tanya Mas Adung ke senior saya, Mas Adung, apa sih mudarat ataupun kesalahannya ruang itu dibuka? Ini ada kata atau loh. Hah? Ada kata atau di situ. Jadi Ya. dalam membuat undang-undang itu ada tadi yang Dinda katakan ada kajian akademik. Salah satunya buka deh tentang psikologi perkembangan. Bahwa keberadaan orang itu dipengaruhi oleh faktor gen. Kemudian faktor prenatal. Anak-anak, adolescent, remaja baru dewasa. Iya kan? Artinya kepribadian seseorang itu dipengaruhi oleh itu. Oleh faktor turunan, makanan di dalam perut ibunya, pendidikan di dalam rumah, pendidikan di luar rumah. Analistik lah Ya, itu kan, itu psikologi perkembangan, itu standar keilmuan, nggak bisa dibantah. Boleh dibaca itu anak-anak psikologi, iya kan di situ. Jadi umur itu bukan soal kita membatasi umur, tapi kecenderungan umur itu mencerminkan tingkat kepribadian gitu loh. Bisa diuji? Loh, Apakah tokoh proklamator itu udah 40 tahun? Kita enggak. Wah kita uji dong. Ya Allah. Perdana Menteri saya punya senior. Silakan tanya fakultas atau apalah di psikologi. Itu ada bukunya, ada kliniknya, ada apa semuanya. Loh, enggak, kita kalau berdebat tanpa ada standar keilmuan kan berat. Enggak, jadi gini kalau saya lah ya. Saya tuh sederhana aja. Kenapa saya tuh pakai patokan itu? Bukan soal ilmu psikologi seperti yang disampaikan tadi. Ukurannya sederhana. Populasi terbesar kita ini sekarang ini adalah milenial dan Gen Z untuk pemilih berikutnya. Ini direpresentasikan. Ini saya enggak bahas soal Gibran. Saya membahas soal undang-undangnya itu muncul 35 tahun. Saya enggak bahas Gibrannya. Saya melihat tadi kan masalah pemuda, ya kan dibatasi oleh umur. Kenapa muncul di situ 35 tahun? Bukan soal Gibrannya, jangan salah kan itu. Lah, saya melihat undang-undang ini kan ada kajian akademiknya. Tentu dalam kajian akademik ini menyertakan ilmu psikologi yang mempelajari tentang kejiwaan. Tadi kan Dinda bahas masalah kejiwaan, bukan bahas soal Gibran. Jadi Itu. di sidang MK itu tidak dihadirkan ahli psikologi. Bukan. Lah ya. Munculnya undang-undang itu tentu melalui kajian akademik. Lah ya, Biasanya MK kerjasama itu dengan kampus. memutuskan itu Kan itulah. berdasarkan- Di dalam kajian akademik itu pasti menyertakan kajian tentang psikologi. Itu saja. Kita tidak bicara soal Gibran. Enggak, saya mau sampaikan begini. MK itu membuat keputusan itu ya kan berdasarkan fakta-fakta yang ada, kesaksian-kesaksian yang ada. Salah Nah, lagi. pertanyaannya, waktu permohonan soal judicial review itu, adakah saksi psikologis? Bukan itu salah lagi. Yang Iya, kita maksud itu bukan karena putusan itu- MK, tapi undang yang disebut di dalam undang-undang MK itu. Lah iya,
karena pada prosesnya itu tidak dimasukkan di sana, berarti kan tidak ada pertimbangan soal aspek psikologis itu. Ada dong. Itu kan disebut. Coba disebutkan undang-undang itu loh. siapa saksi ahli yang dihadirkan di MK itu, yang basicnya dia adalah psikolog. Salahnya yang gini loh. Undang-undang itu kan sudah ada. Betul tidak? 35 tahun kan produk DPR, bukan produk MK toh. Kemudian ada gugatan, iya kan? Ini yang dimaksud gugatan itu. Yang saya bahas kan dasarnya, undang-undangnya itu. Ya, gini loh. Bukan di gugatannya, bukan di orangnya. Taruhlah ada setiap proses pembuatan undang-undang ada naskah akademik. Pasti. Ya kan? Itu maksudnya. Akademik. Oke, Habis udah. itu kan putusan ini Udah kita diputuskan udah kita batasi di situ aja karena di MK kan, diputuskan di MK. Pertanyaannya, kenapa putusan MK berbeda dengan putusan pembuat undang-undang yang punya naskah akademik? Karena saksinya tidak dihadirkan. Kalau misalnya tadi ada unsur psikologisnya, hadirkan. artinya sama-sama psikolognya. hakim MK aja terjadi perdebatan apalagi di sini. Padahal tuh mereka ilmunya tinggi kan? Betul nggak? Dia merasa bingung ada dissenting opinion. Itu hakim tertinggi MK bingung. Apalagi yang di sini orang awam ilmunya jauh, ya kan? Dia bingung kenapa ada perbedaan. Setidaknya saya masih punya harapan Satrio Pintinggit yang punya jiwa patriotisme. Itu bagaimana saya ini. Itu saja. Itu Saya masih punya Prabowo harapan. itu. Hah? Prabowo itu. Ya bisa jadi Prabowo, bisa jadi Pintinggit. Ya udah. Kita nih masih ada 15 menit lagi. Jadi belum ditutup dulu nih. Jadi kita mau tadi jejak digital belum dijawab. Ini kan udah terbukti. Bukan Airlangga Hartarto baik capres maupun cawapres. SCTV beberapa kali menyiarkan bahwa Cawi akan menggugat Airlangga Hartarto. Nah, kita perlu bukti nih. Silakan Cawi. Pertama, gugatan soal putusan Munas itu kan ada dua dia. Satu soal kriteria itu harus kader. Yang kedua itu mandataris Munas. Nah, kriteria harus kader itu sebenarnya kan bisa dijawab misalnya sudah ber-KTA. Itu clear persoalan, itu pertama. Yang kedua, harus ada syarat material. Kalau gugatan ke TUN itu harus ada keputusan TUN namanya. Dalam hal ini SK KPU. Begitu KPU sudah membuat keputusan, maka prosesnya bisa dijalani. Tapi Mas Gun, yang perlu saya sampaikan, saya ini sekarang mendukung pasangan calon Prabowo Gibran sesuai dengan keputusan DPP Golkar. Jadi tuntutannya dibatalin dong. Tapi ada teman-teman, ya kan saya tidak pernah sendiri, kan ada teman-teman yang lagi mengkaji itu. Apakah mereka akan lanjut atau tidak? Nah Ya di sini yang semangat menggugat Cawi beberapa kali loh. Kalau kita putar beberapa kali semangat menggugat kan begitu. Kenapa sekarang berubah? Jangan dipojokin gitu dong. Nah, kalau saya sudah mendukung di situ, ya kan, ya mestinya saya secara otomatis harus mengikhlaskan itu, kan kayak gitu kan? Karena ini kan bagaimanapun Ikhlasnya jelas. politik, kayak gitu. Gadung lagi nih Bu. Ya, emang di situ emang dibutuhkan memang jiwa kenegarawanan. Nah, saya melihat karena saya melihat fenomena demokrasi yang lalu yang sedikit agak merusak tatanan integrasi bangsa. Ya akhirnya kita sebagai stakeholder masyarakat harus tetap melakukan sebuah edukasi politik. Ini penting. Saya juga kaget sekarang kelompok ini yang tadinya ini jadi gini, itu hari ini luar biasa ya. Dan tidak hanya migrasi suara, tidak soal migrasi kecenderungan, tapi hari migrasi kecenderungan orang untuk melakukan justifikasi. Luar biasa. Yang tadinya bisa, yang tadi salah-salah moderat, sekarang enggak, jadi radikal dan sebaliknya. Nah, ini saya anggap yang merusak karena sifatnya untuk mengejar tuntutan popularitas, akhirnya pragmatisme dilakukan. Contoh, misalkan Anies kok bisa memilih Muhaimin?
Dasarnya apa? Secara ideologi nggak ketemu, historis nggak ketemu. Hanya apa ketemunya? Kan ada kepentingan dan sebuah konsesi. Itu yang kita sebagai umat, sebagai masyarakat, ini apakah konsesi ini akan yang Dinda, kehidupan depan kita? ini cerita anekdot aja. Dinda kan tadi ngomong politik dinasti. Saya tambahin dua lagi. Apa? Ada politik prasasti, Ya. ada politik trasti. Trusty. Iya. Ampun. Saya nggak ikutan kalau soal nalar itu. Ini gini Mas, menarik ini. Tadi soal bicara arus tren, setter, karena kan kita harus akui pasca 99 amandemen kita sampai 4 kali, memang kita mengarah konstitusi ini terhadap siapa yang punya layak jual, entah itu di masyarakat, entah itu di media, entah itu di dunia maya. Nah, ini sebenarnya bagi saya agak berbahaya. Karena orang gila sinting pun ketika dianggap itu merepresentasikan popularitas dan apalagi sistem undang-undang pemilu kita adalah one man one vote, ini bahaya. Bagi saya ya. Makanya ada pentingnya filterisasi melalui kita-kita ini yang memberikan edukasi ke masyarakat. Loh, ini loh contoh pemimpin, ini loh kriteria pemimpin, seperti ini loh gagasan pemimpin. Ini penting dilakukan oleh kelompok penggerak civil society ya. Jadi kalau soal jawaban tadi, kenapa sih harus Gibran? Saya tidak bermasalahkan soal Gibrannya atau apapun, nggak ada urusan. Permasalahannya saya punya harapan sebagian-bagian pemuda itu ada ruang konstitusi undang-undang ini dijamin oleh undang-undang. Ya, dan jadi kita menagih janji sebagai pemuda bahwa kita juga punya hak yang sama di Republik ini. Betul. Jika itu undang-undang yang sekarang ini ditetapkan 5 tahun lagi, bukan saat ini yang berdekatan. Itu kata masyarakat, kan gitu. Karena sekarang akhirnya timbul yang namanya konflik of interest. Kan jadi begitu. Ya kan selalu nalar publik kita ini yang dibangun itu kecemburuan, prasangka, ya kan, terus ya kebencian, itu yang selalu dieksplor oleh publik kita ini. Justru sebenarnya yang dibutuhkan itu adalah bagaimana mengedukasi nalar publik itu untuk berpikir lebih produktif terhadap setiap persoalan dan solutif, bukan menguras emosi yang sebenarnya yaitu bisa dikesampingkan dalam hal politik, bahwa demokrasi itu harus cerdas, pemilih itu harus cerdas, karena begitu demokrasi itu sehat, pemilihnya cerdas, maka harapannya tentu produknya yang dihasilkan juga akan sesuai dengan ekspektasi semua masyarakat, begitu. Oke, ke Bung Dadung nih, Bung Dadung. Menyangkut undang-undang MK lagi nih kan. Tadi yang jelas sosok-sosok di balik penggugat itu masyarakat sudah sangat mudah memprofiling. Contoh, sebelum terjadi usia 40 dan 70 ini ada yang namanya gugatan mengenai kebebasan untuk berkampanye di sekolah dan di tempat ibadah. Masyarakat sebentar aja profiling, siapa sosok penggugat? Ternyata hanya seorang anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PDIP. Dan saya tahu persis kapasitas orang itu. Dia bukan orang pintar dan bukan siapa-siapa, lolos. Itu satu. Kedua, untuk yang 40 kita profiling lagi. Siapa sih sosok yang memasukkan ini? Undang-undangnya bagus. Bagus undang-undangnya untuk pemuda di nanti 5 atau 10 tahun lagi untuk bertarung. Siapa sosoknya? Anak sosok yang namanya Bunyamin Soiman. Di mana dia adalah pendiri Yayasan Mega Bintang di Solo. Pendukung Jokowi habis. Makanya seorang pengacara bingung, Petrus Selentinus. Ini siapa sih ini orang ini? Berani tabrak sana tabrak sini tanpa takut dibunuh. Ternyata. Nah, di usia 70 kita profiling lagi. Siapa sih yang menggugat usia 70 ini? Ternyata caleg PDIP. Jadi semua yang namanya undang-undang, apalagi memenya atau Tempo membuat seperti itu, disorong bapak dibantu paman. Kan jadi masyarakat melihatnya nih, ada apa nih di Republik ini?
Jadi sudah kesannya main-main atau main mata, atau memang jangan-jangan ini bertiga juga udah berkolusi. Karena dari tim TKN-nya sendiri, oligarki, dan oligarki, tiga-tiganya. Mas Dadung, silakan. Baik Mas Gun, nah, penetapan keputusan undang-undang itu kan di DPR. Kalau kita ngumpul ngopi-ngopi sama teman-teman kita ini, di DPR kan banyak, letting saya kan banyak di sana tuh. Teman KNPI mau tuh letting-letting waktu di Kosgoro. Ya saya pernah ngobrol itu kalau bikin undang-undang kok nggak rapat amat sih. Kalau buat undang-undang rapat semua nggak ada jalan keluarnya kan nanti nggak dinamis. Ya kan? Sekomprehensif, seintegratifnya dalam penafsiran dan pembuatan undang-undang itu masih ada problematikanya gitu. Inilah yang jadi di luaran itu nanti jadi persoalan untuk diputar-putar jadi problematika. Sama dengan masalah yang tadi yang menyangkut usia, pengalaman, terus yang 40 tahun, 70 tahun dan sebagainya. Itu kan dalam bentuk dipakai untuk digunakan untuk game di dalam politik, tapi mereka kan punya hak sebagai rakyat. Nah sekarang tanya aja moralitas mereka dalam menggunakan itu, dia sadar atau tidak, sampai di mana. Moralitas rakyat itu, masyarakat itu kan ada derajatnya, nggak semua flat sama, kan itu. Ya kalau mereka lagi butuh aktualisasi, butuh kebutuhan dasar, butuh uang, butuh yang lain, pasti melakukan itu, kan itu. Itu saya kira wajar Mas Gun. Selama dia nggak melakukan yang sifatnya subversif ya, selama masih dalam koridor dan frame dinamika yang terjaga, nggak ada masalah, kan itu kan. Entah itu yang 2 orang anaknya Bunyamin, entah yang ini seperti apa, ini dari PDIP dan sebagainya. Nah, itu kan variabel yang bergerak masih dalam satu frame ya. Kan kesannya jadi kayak tersandera, jadi pihak Prabowo, PDI, ya saling sandera di main undang-undang ini. Sejujurnya Mas Gun, Pak Anies, Pak Muhaimin, Prabowo dan Pak Mahfud dan Pak Ganjar ini nggak ada masalah. Yang bikin masalah ini kan orang-orang yang mengelompokkan dirinya, mengatasnamakan mereka-mereka itu untuk benturan. Soalnya mereka-mereka itu sudah nggak ada masalah. Termasuk ya kan Pak Ganjar dengan Pak Jokowi macam-macam. Ini kan terjemahan-terjemahan yang menurut saya kurang baik ya, secara etika itu. Gak ada masalah. Sampai saat ini hubungan itu gak ada masalah. Kalaupun itu ada semacam perselisihan, tapi gak berkepanjangan. 1-2 hari selesai. 1 hari selesai. Ingat, suatu saat setiap Indonesia dalam dalam keadaan kritis, semua akan berkumpul pada satu meja. Oke, sepakat. Oke, kita closing statement ya, udah mau mendekati. Saya mau menanggapi yang soal pemohon-pemohon ke MK itu tadi. Ya menurut saya ruang konstitusi kita itu memungkinkan semua orang, semua kepentingan itu untuk mempertaruhkan gagasannya di Mahkamah Konstitusi. Itu dimungkinkan bagi bangsa ini. Karena itu kenapa hakim-hakim di Mahkamah Konstitusi itu harus para negarawan, orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya, selesai dengan persoalan-persoalan di luar urusan-urusan kenegaraan. Karena itu sebenarnya yang diperlukan untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan itu tidak lain dan tidak bukan adalah untuk kepentingan bangsa dan negara. Cuma kan kemudian, ya kan, ini kan kemudian ada pelintiran ketika misalnya ketua MK itu kebetulan masih kena kerabat, kan itu aja sebenarnya kan inti masalahnya. Yang itu kemudian dipelintir ke sana kemari. Pertanyaan saya sederhana misalnya, apakah kita meragukan ya dari 9 hakim Mahkamah Konstitusi itu, 9 hakim konstitusi itu bukan negarawan? Kan itu, selama kita berkeyakinan bahwa 9 hakim konstitusi itu adalah para negarawan, ya sudah, apapun yang diputuskan itu tentu untuk kebaikan bangsa dan negara ini. Kayak gitu. Tidak perlu lagi kita misalnya berprasangka ya kan
dengki, pembenci dan seterusnya itu. Itu Oke, menurut saya. Mas. sepakat. Kita closing statementnya dari mana dulu ya? Dari Bung Dadung lah, sini ke sini. Closing statementnya sederhana aja lah. Soal hakim lah, bukan hakim MK saja tapi hakim yang lain. Plesetannya hakim itu kan hubungi aku kalau ingin menang, gitu aja. Ya kalau saya closing statement saya satu saja. Menurut saya pasangan calon ideal itu untuk pemilu 2024 adalah Prabowo Gibran. Dia merepresentasikan tokoh senior, ya, terus dengan yang generasi muda, yang kebetulan sekarang populasinya lagi banyak. Yang kedua militer dengan sipil. Nah, ini representasi. Jadi ini cukup ideal menurut saya. Yang kedua, ya harapan saya ini kesempatan bagi anak muda untuk memutuskan nasib terhadap kelompoknya yang direpresentasikan oleh Gibran sebagai figur dan sosok muda itu. Harapan saya anak muda memilih yang muda. Terima kasih. Nanti kita lihat. Saran supaya daftarnya jangan melebihi tanggal 26, KPU tutup. Ya, saya hanya harapan saja untuk masa depan bangsa lebih baik. Jadi kita upayakan bersama-sama bangun demokrasi yang happy, yang enjoy, tanpa narasi hoak, benci, fitnah. Dikedepankan politik etika beradab sebagai kita karakter ketimuran. Jadi kalau ada gubernur yang nyalon ini ya kalau nuwun dulu kepada pimpinannya, kalau ada menteri juga sama. Kalau memang dia dulu mantan bawahan ya, misalkan kayak ini komitmen kayak Pak Anies ya, izin dulu ke Pak Prabowo misalkan gitu. Jadi lebih utamakanlah politik etika adab. Hari ini jangan sampai anak muda ketika memberi contoh, kayak kemarin saya datang, kamu datang dipanggil cium tangan. Saya ngeliat ada harapan di anak muda ke depan untuk menata demokrasi yang lebih beretika, menata demokrasi untuk lebih happy. Itu aja. Terima kasih. Hargai konstitusi. Bung Dadung, Cawi, Bung Diko telah hadir bincang-bincang, semoga mencerahkan untuk masyarakat Indonesia. Demikian pemirsa EZTV, bincang-bincang dengan tokoh-tokoh pemuda, eksponen yang memang bisa mencerahkan dan bisa membuka pintu para pemilih di 2024 nanti. Jangan salah pilih untuk 2024 karena masa depan bangsa di 2045 adalah bangsa Indonesia di Indonesia Emas, di mana pemuda yang saat ini menjadi tolak punggung. Namun tetap jejak digital perlu diingat dan jangan salah pilih. Saya Mau Gunawan Abdillah undur diri, salam Indonesia.